Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyak, babeh, encang, encing, saudara-saudara. Kenalin, saya Parpes, biasa dipanggil Mirja. Maksudnya saya Mirja Muhammad Parpes, biasa dipanggil Parpes. Oke, kali ini saya mau bahas tentang kampung halaman saya nih, yaitu Jakarta, ibu kota tercinta kita. Kita hari ini saya mau bahas kayak sejarahnya gitu, terus apa namanya, kayak geografinya kayak gimana. Oke, langsung aja ya kita bahas. Yuk. Oke, pertama tuh dulu di Jakarta tuh dia memiliki banyak. Sebelum menjadi Jakarta dia sempat ganti-ganti nama. Yang lama banget tuh pertama kali itu adalah Sunda Kelapa. Abis itu pas zaman VOC datang Batavia. Terus pas Jepang udah mulai datang ke Indonesia, terus Belanda nyerah, jadi Jakarta tuh Tokubet Sushi. Sekarang pada masa saat kemerdekaan nih, setelah proklamasi ganti nama jadi Jakarta ya. Oke, ini sejarah Sunda Kelapa dulu. Jadi itu Sunda Kelapa itu pelabuhan kerajaan Sunda di muara Sungai Ciliwung yang merupakan pelabuhan utama selain Banteng, Pontang, Cigede, Tamgara, dan Cimanuk. Terus akses ke ibu kotanya itu Dayak, Pakuan, Pajajaran, Bogor dapat ditempuh dalam 2 hari perjalanan. Nah, asal usulnya itu diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 sebagai bagian dari kerajaan Tarumanegara, kemudian kemungkinan bernama Sundapura. Nah, kan bisa kalian tahu sendiri itu dalam pelajaran sejarah, khususnya kerajaan Indo-Buddha, daerah kekuasaan Tarumanegara itu kan meliputi Jabodetabek, termasuk pasti Jakarta juga masuk. Nah, jelas di sini tuh bisa Sunda Kelapa itu kemungkinan bagian dari Tarumanegara. Terus pusat perdagangannya itu abad ke-12 dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Dikunjungi kapal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah. Komoditasnya itu rempah-rempah, ditukar dengan persenen, kopi sutra, kain wangi-wangian, kuda, anggur, dan cat warna. Terus Batavia nih, awal pembentukannya itu saat VOC di bawah Jan Pieterszoon Chun, gimana sih nyebutnya, merebut Jayakarta dari Kesultanan Banten pada 1619 dan mengubah namanya menjadi Batavia. Terus ada pada zaman Batavia tuh ada bencana alam pada tanggal 5 Januari tahun 1699, yaitu gempa bumi besar melanda Batavia menyebabkan kerusakan luas dan menewaskan 128 orang. Wow. Dan perkembangan kotanya itu Batavia berkembang menjadi kota besar dengan sistem kolonial Belanda. Ya jelas lah ya, VOC kan Belanda. Terus Belanda mengimpor banyak budak dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, dan India, cikal bakal suku Betawi. Ini jadi penyebab awal mengapa suku Betawi itu beragam gitu loh di Jakarta. Terus komunitas etnis membentuk wilayah seperti Pecinan, Kampung Melayu, Kampung Bali, dan Manggarai. Terus ada kejadian kerusuhan Tionghoa pada tahun 1740. Sekitar 5.000 orang Tionghoa terbunuh, menyebabkan banyak yang melarikan diri dan melawan Belanda. Lalu ada ekspansi kota pada tahun 1818. Batavia berkembang ke selatan dengan pembangunan Koningsplein Gambir. Pada tahun 1909 dibentuk
Gamente Batavia, dan Meester Cornelis Jatinegara. Lalu pada tahun 1920 Belanda membangun kota Taman Menteng sebagai pusat elit baru. Terus tahun 1935 Batavia dan Meester Cornelis terintegrasi menjadi Jakarta Raya. Terus pemerintahannya pada 1 Januari 1926 Batavia menjadi bagian dari Provinsi West Java bersama Banten, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Jadi sebelum menjadi provinsi sendiri, Jakarta tuh dulu termasuk ke Jawa Barat bareng Banten sebelum memisahkan diri menjadi provinsi sendiri. Nah sekarang Jakarta Tokubet Sushi. Jadi awalnya itu karena pengambil alihan oleh Jepang. Pada tahun 5 Maret 1942 tuh Batavia jatuh ke tangan Jepang. Dan 9 Maret 1942 Belanda menyerah dan kota ini berganti nama menjadi Jakarta Tokubetsushi, artinya kota madya khusus Jakarta. Sistem pemerintahannya itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 42 Tahun 1942, Jawa dibagi menjadi Shu, Kareseidan yang dipimpin oleh Bupati, dan Jakarta dipimpin oleh Shicho, wali kota. Wali kota pertamanya itu Sukamoto, terakhir Hasegawa. Sistem ini bersifat pemerintahan satu orang tanpa dewan perwakilan. Terus kondisi kotanya itu ekonomi memburuk, bangunan kolonial diubah menjadi barak militer, patung dan bangunan kolonial dihancurkan untuk mengambil logamnya. Terus ada revisi pemerintahan tahun 1943, Jepang membentuk badan penasihat khusus berisi 12 pemimpin lokal yang loyal. Suwiryo menjadi wakil Shicho Jakarta bersama Dahlan Abdullah. Nah sekarang ini Jakarta nih. Jakarta dari tahun 45 sampai sekarang. Perubahan status kotanya itu pada tahun 1945 sampai 1959 Jakarta masih bagian dari Provinsi Jawa Barat. Terus pada tahun 1959 ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 dipimpin oleh Gubernur Sumarno Sosroatmojo. Pada tahun 1961 status berubah menjadi daerah khusus ibu kota DKI, tetap dipimpin oleh Sumarno. Terus pertumbuhan penduduk dan permukiman penduduk melonjak drastis karena pusat pemerintahan berada di Jakarta. Pemukiman kelas menengah berkembang di Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Pulau Mas, Tebet, lalu Pejompongan. Terus Pondok Indah menjadi pemukiman besar oleh pengembang swasta pada tahun 1970-an. Terus Ali Sadikin pada tahun 1970-an mencoba membatasi pendatang dengan kebijakan kota tertutup, namun tidak berhasil. Terus pembangunan besarnya pada era Bapak Soekarno dibangun GBK, Masjid Istiqlal, dan Monas. Poros bisnis Medan Merdeka Tamrin Sudirman mulai menggantikan Medan Merdeka Senen Salemba Jatinegara. Oke, jadi ini informasi geografis tentang DKI Jakarta. Yang pertama itu ada letak dan batas wilayah. Letaknya itu di pesisir barat laut Pulau Jawa Pulau Jawa dengan koordinat 5 derajat 19 menit sampai 6 derajat 23 menit lintang selatan, dan 106 derajat 22 menit sampai 106 derajat 58 bujur timur. Nah, batas wilayahnya itu, batas wilayah utaranya itu Laut Jawa. Bisa lihat sendiri itu batas utaranya itu udah yang ada biru-birunya ini di atas gambar Jakartanya itu udah jelas Laut Jawa. Terus di bagian selatannya itu ada Bogor, Kabupaten Bogor, sebelah baratnya itu Tangerang, Kota dan Kabupaten Tangerang, dan sebelah timurnya itu Kota Bekasi, tempat tinggal saya. Terus luas wilayah, topografis dan iklim. Lalu luas wilayah, topografi dan iklim. Terus luas wilayahnya itu yang daratannya itu kurang lebih
6.622 km persegi. 6.602 km persegi. Nah, kalau perairan dan kepulauan Seribu kurang lebihnya itu kalau dibuletin ya 7.000 km persegi. Cuman di sini tidak, di PPT-nya itu 6.977,5 km persegi. Terus topografi dan iklimnya, Jakarta tuh dataran rendah dan memiliki ketinggian kurang lebih 7 meter di bawah permukaan laut atau 7 mdpl. Terus iklimnya itu tropis, musim hujannya kayak biasa Oktober sampai Maret, dan kemaraunya itu April sampai September. Suhunya itu kurang lebih 25 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Curah hujannya itu 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Terus sungai dan kepulauan. Sungainya itu ada Sungai Utama Ciliwung, Krukut, Pesanggerahan yang berperan penting dalam sistem drainase kota. Terus kepulauannya itu ada Kepulauan Seribu yang berjumlah 100 lebih pulau kecil, beberapa terkenal seperti Pulau Tidung, Pulau Pramuka, dan Pulau Pari yang menjadi destinasi wisata. Terus ada pembagian administratif, jadi di Jakarta itu ada 6 pembagian administratif, yang 5-nya itu administratif kota dan 1-nya itu kabupaten. Kalau yang 5-nya itu karena ini kota udah jelas kayak Jakarta Timur, Barat, Selatan, Utara, dan Pusat. Terus yang kabupatennya itu Kepulauan Seribu. Nah, Kepulauan Seribu itu dia satu-satunya wilayah kepulauan Jakarta dengan potensi wisata bahari yang terus berkembang. Terus nah sekarang sampai di kesenian Jakarta. Jadi di Jakarta punya banyak seni, dan yang bisa aku tampilinnya cuman segini doang lah ya. Yang pertama seni tari. Di Jakarta tuh ada tari topeng Betawi, tari dinamis dengan topeng warna-warni terus ada tari lenggang nyai, perpaduan budaya Betawi dengan Tionghoa. Terus ada tari cokek, tarian pergaulan dengan musik gambang romong. Nah, terus seni musiknya itu ada gambang romong, musik perpaduan gamelan dan alat musik Tionghoa. Terus ada tanjidor, orkes khas Betawi dengan alat musik tiup. Terus ada keroncong tugu, musik khas kampung Tugu berakar dari Portugis. Terus ada seni pertunjukannya itu ada yang pertama ada lenong, dia teater komedi dengan musik gambang romong. Terus ada ondel-ondel, boneka raksasa dalam pesta rakyat. Nah, itu contoh nih ilustrasinya nih yang nongol di kanan bawah noh. Terus ada seni rupa dan sastra. Pertama ada batik, biasanya motif khas ondel-ondel dan Monas. Lalu ada pantun Betawi, hiburan rakyat penuh humor dan petuah. Terus ada rumah adat Jakarta, yaitu rumah kebaya. Ciri khasnya itu atap berbentuk pelana, lipatannya menyerupai kebaya, terbuka dan luas, memiliki serambi depan untuk bersantai. Bahan utamanya kayu, biasanya dari kayu nangka atau jati. Ukiran khas Betawi, motif bunga dan burung di pintu dan jendela. Panggungnya rendah agar terhindar dari banjir. Terus bagian rumahnya itu ada paseban, ruang tamu untuk menerima tamu laki-laki, teras luas tempat bersantai dan berkumpul. Terus ada pawan atau dapur, terletak di bagian belakang rumah. Terus ada kamar tidur, biasanya terdiri dari 2 sampai 4 kamar. Nah, di sini tuh rumah adat Betawi ada filosofinya nih. Filosofinya itu rumah kebaya mencerminkan keterbukaan dan keramahan masyarakat Betawi. Bener banget. Masyarakat Betawi itu emang ramah banget. Saya kan tinggal yang hitungannya tuh
kampung berasa komplek ya. Jadi masih ada kekeluargaan dikit-dikit walaupun kadang sepi gitu loh. Ya, kadang saya suka ngeliat tuh di daerah-daerah yang banyak orang Betawi, satu kampung gitu udah dianggap sama mereka tuh udah saudara. Ini tuh filosofinya itu sangat kuat berarti. Nah, ini senjata khasnya Betawi. Yang pertama ada golok. Senjatanya itu bentuknya itu melengkung, biasanya dipakai buat silat ya. Buat silat sama keperluan sehari-hari. Nah, terus keris. Keris itu biasanya senjata sakti yang bentuknya itu kliuk-kliuk kayak gitu tuh. Nah, senjata sakti yang punya kekuatan magic gitu. Terus ada pisau raut. Ini tuh bentuknya pisau kecil untuk mengukir alat atau membuat senjata lain, biasa buat itulah. Terus ada rudus. Rudus itu mirip-mirip kayak golok, sama lah ya, kayak golok fungsinya, cuman bentuknya ada sedikit berbeda. Golok itu kan agak apa ya, gimana jelasinnya ya, bentuknya golok itu tuh dia lebih kayak ada lengkungannya gitu loh. Sedangkan kalau di rudus itu saya lihat di ilustrasinya dia lebih kayak golok yang agak lurus gitu sih. Terus ini makanan tradisional khas Jakarta. Yang pertama itu nasi uduk, udah jelas banget ya. Nasi uduk yang nasi yang gurih, yang dimasak dengan santan gitu. Terus di situ kan lauknya banyak banget ya, ada kayak tempe, ada semur tahu, semur jengkol, sambel, wah banyak banget. Dan nasi uduk. Terus soto Betawi itu lagi-lagi santan soto berkuah santan, isinya tuh ya daging sapi, tomat, kentang, dan emping. Terus ada kerak telur itu ada beras ketan, telur, ebi, dan kelapa sangrai dipanggang hingga renyah. Biasanya ya karena apa namanya, kerak ya, namanya juga kerak gitu, jadi direnyah gitu sampai kayak kerak gitu, di apa namanya, dimakannya. Saya jujur ya, orang Betawi kayak saya tapi kagak pernah makan kerak telur. Kagak pernah diajak ke PRJ, PRJ. Jadi curhat ini. Terus ada ketoprak yang isinya tuh banyak ya, biasanya di sekitaran rumah saya tuh kalau toprak tuh isinya kayak bihun, toge, tahu gitu, saus kacang, terkasih kecap sama kerupuk. Terus ada kue rangi. Nah, kue rangi itu terbuat dari sagu dan kelapa, terus dikasih kayak saus gula merah cair tuh kayak di ilustrasinya. Enak. Nah, ini presentase agama yang dianut di Jakarta. Karena saya orang Jakarta Pusat, jadi saya fokusnya itu di Jakarta Pusat sama Provinsi DKI Jakartanya. Yang pertama dengan mayoritas dulu. Maaf ya. Di Jakarta Pusat tuh orang Islam itu ada kurang lebih ada 905.000, dan di provinsi Jakarta itu ada 9.500.000-an, banyak banget. Terus yang kedua tuh terbanyak kedua ada agama Kristen yang berjumlah itu 107.000. Yang kalau di DKI Jakartanya itu ada 974.000. Karena terus agama Katoliknya di Jakarta Pusat tuh ada 49.000, dan di DKI-nya itu ada 4.041.000. Terus agama Hindu di sini di pusat sama nggak kelihatan, di pusat
agama Hindu sama Buddha lebih banyakkan agama Buddha ya di sini. Oh iya, agama Buddha lebih banyak daripada agama Hindu. Agama Buddha itu kan di Jakarta Pusat 35.700, sedangkan agama Hindunya itu 3.600. Di DKI-nya juga agama Hindu ada 391.000. Terus agama Hindunya juga cuma 2.300-an. Jadi urutan terbanyaknya itu ntar dulu, ini terakhir dulu dah. Kita bahas Konghucu sama aliran kepercayaan dulu deh. Kalau di Jakarta Pusat ya Konghucunya ada 149. Ada 149. Terus di total di DKI Jakartanya itu ada 1874. Di Jakarta Pusat itu aliran kepercayaannya itu ada 48 orang. Wah, dikit banget. 48 orang kayak jumlah murid di kelas saya dulu di SMP. Maaf nggak boleh gitu. Terus di DKI Jakartanya ada 385. Oke, kita bahas. Nah, jadi jumlah penduduk penganut agama terbanyak di Jakarta itu ada di Jakarta Pusat itu khususnya ada yang pertama itu Islam, yang kedua Kristen, yang kedua Katolik, ketiga Buddha, terus Hindu, terus Konghucu dan aliran kepercayaan. Karena aliran kepercayaan ini nggak masuk di KTP, jadi ya ngapain juga. Oh ya, sama ini data yang saya pakai itu data 2023 ya, karena di Badan Pusat Statistik Nasional khususnya daerah DKI Jakarta yang mengisi kayak tabel jumlah penduduk berdasarkan agama di Provinsi Jakarta itu tuh cuma adanya yang terbaru ya cuma 2023. Kalau misal mau nyari yang 2025 belum ada gitu. Kalau yang 2024 juga belum dibuat. Oke, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya ada salah ngomong gitu, kayak bercandanya nggak jelas, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.